Hi, Jason's listeners. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. So we're so happy that we can give you a new lesson of English early. Dan pada video kali ini kita akan memberikan tambahan pemberian materi berkaitan dengan persiapan UTBK masuk ke perguruan tinggi untuk kalian semua. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada salah satu jenis pertanyaan yang menurut beberapa murid ini dirasa sangat-sangat sulit, yaitu mencari sudut pandang penulis. Ada beberapa contoh soal sebenarnya yang bisa kita berikan, tetapi kita akan memberikan batasan aja. Kita akan berikan 3 soal sekaligus cara menjawabnya. Dan kita mencoba untuk memberikan jawaban yang lebih ringkas dan cepat ketika kalian mengerjakannya. Oke? Are you ready? Let's get started. Jadi soal ini sebenarnya didesain untuk fokus aja pada paragraf yang ditanyakan. Oke ya? Kita akan mulai dari soal yang nomor 1. Coba perhatikan. Di sini ada satu paragraf, yaitu bicara soal art graduates across the developed world complain bitterly about the difficulties they are facing finding employment. Jadi lulusan-lulusan seni ini mengalami ya beberapa keluhan gitu berkenaan dengan kesulitannya mereka menemukan pekerjaan. Nah, di sini ada pernyataan seperti ini. With the statement, if they're extremely lucky, they may find some kind of job, but it will almost certainly have no connection with what they studied or pay very much. Jadi di baris ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi mulai dari sini, ya kan, sampai sini, ya. Itu ditanyakan, lalu kemudian ditanyakan seperti ini. The author intends to. Jadi penulis ini bermaksud untuk apa? A. Emphasize the luck of being art graduates. Menekankan beruntungnya menjadi lulusan seni. Yang kedua, B. Find the reason why art graduates find hard to get a job. Menemukan alasan kenapa lulusan seni itu sulit mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, C. Explain what has been learned by art graduates. Jadi menjelaskan apa yang sudah dipelajari oleh lulusan-lulusan art ini. Lalu kemudian yang D, argue that art graduates are certainly paid high for what they specialize. Jadi menentang bahwasanya lulusan seni ini tentu saja dibayar mahal untuk apa yang mereka kuasai, seperti itu. Dan yang terakhir adalah show the art graduates often make coffee while deeply resenting. Jadi menunjukkan bahwasanya lulusan-lulusan seni ini sering sekali membuat kopi sambil mengeluh atau menggerutu. Bagaimana cara mengerjakannya? Sederhananya, kalian tidak perlu membaca teks seluruhnya. Kalian hanya fokus aja pada pernyataan yang ditanyakan. Nah, itu seperti itu. Kenapa? Ya, karena sebenarnya ini disebut sebagai closed question. Artinya kalian tidak perlu mencari banyak-banyak gitu. Karena udah dikasih limitasi atau batasan oleh pertanyaannya sendiri. Oke? If they're extremely lucky, nah, kita temukan dulu subjeknya. If they're extremely lucky, jika lulusan tersebut benar-benar beruntung, tentukan kata kerjanya. They may find some kind of job. Mereka mungkin bisa menemukan beberapa pekerjaan, tetapi tentu saja hampir tidak punya koneksi atau hubungan sama sekali dengan apa yang mereka pelajari selama kuliah, seperti itu. Ya kan? Nah, maka bisa kita perhatikan pernyataan di atas memberikan kita satu pandangan bahwa penulis ingin memaparkan kebanyakan lulusan seni tidak digaji untuk spesialisasinya. Sekarang baru kemudian kita cari kecocokan dalam pilihan jawabannya. Pilihan A, coba perhatikan. Menekankan keberuntungan menjadi lulusan seni dengan kata luck and art graduates. Benar nggak? Kurang tepat, karena ini tidak bicara soal berapa beruntungnya, seperti itu. Yang B, menguraikan alasan kenapa lulusan seni sulit mendapatkan pekerjaan. Ini juga tidak dinyatakan, karena ini bicara soal how some art graduates were not get paid high for what they specialize. Menjelaskan apa saja yang dipelajari lulusan seni itu tidak. Yang D, menentang pernyataan bahwa lulusan seni dibayar mahal untuk spesialisasi mereka. Nah, ini benar. Yang I, menunjukkan lulusan seni sering membuat kopi sambil menggerutu. Ini tidak. Maka kalian harus benar-benar pahami dengan baik. Kalian tidak perlu membaca seluruh soalnya. Kalian hanya perlu cari ini nih, apa yang ditanyakan oleh soalnya. Itu saja. Mudah bukan? Oke, masuk ke contoh yang kedua. Ada 3 paragraf dan panjang banget gitu. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tapi sebelum itu, aku sarankan kalian membaca ya at least kalimat pertama di setiap paragrafnya. Seperti itu. Okay. It is tempting to dismiss such moans if someone wants to spend the time finding out about the post-colonial theory, reading South American novels, or deconstructing vampire films. Then that's very nice as a hobby. Jadi, ya, tidak usah saya jelaskan. Kalian hanya fokus saja karena ini tricks, ya. So, the author would apparently agree that, nah,
Jadi di sini cukup berbeda, tidak ada batasannya. Ada pilihan jawaban seperti ini. There is a real clue what humanities are really for. Jadi ada beberapa clue yang nyata untuk apa sih jurusan humaniora itu gitu. Yang B, University of Humanities has a lot of service for society. Menunjukkan bahwasanya Universitas Humaniora ini memiliki banyak service untuk atau banyak layanan untuk masyarakat. Yang C, something wrong between the latest public and university arrangements because a hint of employment rate for art graduates. Jadi sesuatu yang salah ini terjadi antara masyarakat saat ini dengan susunan universitas dan menjadi sebuah bukti atau tanda bahwasanya ya cocokan pekerjaan gitu rata-rata untuk lulusan seni. Yang D, young students should study literature with a clear reason. Jadi para pelajar muda ini sebaiknya belajar literatur dengan alasan yang jelas. Yang E, faculties in humanities are as effective as physics. Jadi fakultas humaniora ini sama efektifnya dengan fakultas fisika. Oke, cara menjawabnya seperti ini. Coba perhatikan. Yang ditanyakan adalah sikap setuju penulis. Jadi kita perlu mencocokkan pernyataan dalam pilihan dengan pernyataan dalam bacaan. Agak sulit sih sebenarnya. Kenapa? Karena dengan pertanyaan open seperti ini diminta kalian fokusnya bukan pada teks bacaan, tetapi kalian fokus pada pilihan-pilihan jawabannya di sini. Oke, baru kemudian apabila kalian sudah temukan apa yang dinyatakan dalam pernyataan pilihan jawaban, baru kalian cari di bacaan seperti itu. Contohnya, A, bisa kita cocokkan pada kalimat di paragraf kedua. It's evidence that we have no real clue what the humanities, including culture and art, are really for. Oke, di paragraf kedua disebutkan bahwasannya sebuah bukti bahwasannya kita sebenarnya tidak punya clue yang jelas. Oke, untuk apa sih? Humaniora itu terkait dengan budaya dan seni. Untuk apa? Sedangkan pilihan jawabannya itu bicara keterbalikannya. Maka jawaban yang A salah. Seperti itu. Lalu kemudian yang B, tidak dinyatakan dalam bacaan karena statement berkaitan dengan University of Humanities has a lot of service for society itu tidak disebutkan. So, ini bisa kita bilang salah. Pilihan C, bisa dicocokkan dengan kalimat di paragraf kedua. The extraordinary rate of unemployment or misemployment of graduates in humanities is a sign of something grievously wrong with modern societies and their university systems. Jadi, rata-rata luar biasa dari pengangguran para pekerja seni, terutama lulusan, bukan pekerja, tapi lulusan di humaniora ini adalah sebuah tanda dari sesuatu yang secara menyedihkan salah dengan apa masyarakat hari ini dengan sistem universitas. Maka bisa kita katakan sebenarnya ini adalah bentuk dari paraphrase. Latest, latest society itu bisa kita katakan sebagai latest public, atau modern society. Lalu kemudian university arrangement bisa kita ganti dengan university system. Jadi ini hanya bentuk paraphrasing aja. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Seperti itu. Mudah bukan? Jadi fokusnya ada pada pilihan jawabannya. Lalu kemudian selanjutnya, contoh soal yang ketiga nih. Which of the following obviously shows the author's false idea in the passage? Jadi ditanyakan, kira-kira di dalam teks itu mana sih ide penulis yang salah? Nah, kita fokus aja pada pilihan jawabannya. A, students in humanities have reasonable aim of learning history or literature. Jadi, para murid di humaniora itu memiliki alasan tujuan yang jelas belajar sejarah dan juga literatur. B, students pay University of Humanities for lip service. Jadi, murid itu membayar Universitas Humaniora untuk layanan yang tidak ada isinya sebenarnya, kayak gitu. C, the problem of graduates in humanities comes from the university. Masalah lulusan di humaniora itu datang dari universitas. Yang D, it's hard to get paid for finding out post-colonial theory. Cukup sulit mendapatkan bayaran dengan menemukan teori postkolonial. Yang E, departments in humanities are reluctant to show up clear up their service compared against practical departments. Jadi departemen di humaniora itu ogah-ogahan untuk menunjukkan atau menjelaskan layanan mereka dibandingkan dengan beberapa departemen yang lebih praktis seperti hanya fisika, biologi, kedokteran, seperti itu. Nah, catatannya adalah untuk menjawab ide yang tidak sesuai dengan bacaan, kita harus mencocokkan bahwa statement dalam pilihan jawaban itu tidak sesuai dengan yang ada di teks gitu. Coba kita perhatikan. Pilihan A berada di paragraf 3. Contohnya adalah, if you ask these universities why young people should bother to study history or literature, jadi ada kata kuncinya, history and literature, they can't give a straight answer.
Jadi jika kamu tanya universitas ini kenapa para murid ini like susah payah belajar sejarah dan literatur, mereka tidak akan bisa menjawab dengan gamblang seperti itu. Oke ya. Nah, di sini pilihan A, students in humanities have a reasonable aim. Jadi mereka punya alasan yang jelas. Maka di sini itu bertolak belakang, tidak sesuai. Maka jawabannya adalah yang A, itu benar. Gitu. Untuk pilihan jawaban yang lain, coba kalian cek aja, ya, oke, di keterangan di sini. Sebenarnya mudah gitu aja. Jadi kalian tidak perlu membaca seluruh isi paragraf. Yang paling kalian perlu asah adalah bagaimana caranya menemukan kira-kira pilihan jawaban pernyataan ini ada di mana ketika kita mencari di dalam teks. Gitu. Itu yang perlu banget kalian perdalam. Dengan apa? Dengan berbagai macam praktek dan tutorial tentunya. Oke, itu saja yang bisa kita jelaskan pada video kali ini dan semoga ini membantu. Semoga kalian mendapatkan nilai yang baik dan tentu saja kita akan, melanjutkan pembelajaran kita tidak hanya di video ini, melainkan di video juga yang akan datang dengan contoh pertanyaan yang berbeda. So, see you international and insightful people. See you on the next video. Bye then. Dah.